urusan ini panggilan yang ini saya dipakai untuk menjadi untuk datang saya tidak apa ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukumnya palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang. Tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu. Jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rung tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya ya. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, ketika saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya? Lihat. Oke? Anda lihat aslinya? Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang perlu lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Direktif Hidup nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana, kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang nih asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, ini yang Dian Sandi? ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan. Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan
ya. Bukan Jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu saya enggak dia harus jawab dulu. Enggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Nah, iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli, udah bohong semua ini. Itu udah. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya It's gambar a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Bu Matmo yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Kan yang asli just scanning saya. Persis saya. Kan tinggal scanning Begitu saya. loh. Saya bilang scanning. Saya beranggapan Ya kan? Ya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas tentang sebuah isu politik yang sedang berjalan di negeri kita yang kita cintai ini. Dan tentunya, kasus ini menjadi pembicaraan publik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Teman-teman, ini menjadi pembicaraan banyak orang karena ini menyangkut tentang negara kita. Dan ini juga menyangkut tentang kasusnya mantan Presiden ke-7 RI kita, yaitu Joko Widodo. Nah, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan di video tersebut, Hakim sangat marah karena Jokowi tidak pernah mengindahkan atau tidak pernah hadir di saat dipanggil di pengadilan. Nah, teman-teman, di video ini terdapat juga berbagai macam pendapat-pendapat netizen dan warganet yang mereka sampaikan di kolom komentar. Namun, jika ada juga komentar ataupun tanggapan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu yang sedang beredar ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Haji Warsidi yang mengatakan, kalau bisa jujur pasti cepat selesai Pak, jangan membela yang tidak benar. Hapsawati mengatakan, ya Allah, Jokowi sangat memalukan. Pokoknya adili Jokowi supaya tidak ada lagi orang yang berani melakukan seperti ini. Teman-teman, disampaikan oleh Budi Santoso yang mengatakan, negara dijalankan seperti drakor. Disampaikan oleh Satrio Ponco yang mengatakan Indonesia banyak jaksa yang bersih
Kenapa tidak diberikan kesempatan menjabat untuk mengganti jaksa yang mudah goyah dan tidak independen? Artinya tidak profesional. Disampaikan oleh Syukur, kalau ijazahnya asli pasti berani tunjukkan. Deron mengatakan ini baru hakim yang benar dan tegas, tidak memihak pada yang punya kekuasaan. Teman-teman, disampaikan oleh Nurhan yang mengatakan, hore, ijazah Jokowi benar-benar palsu. RKS 13 mengatakan selagi ini tak jelas, negara pun takkan jelas hasilnya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh saudari kita Tika Lintang yang mengatakan bagus sobek saja. Pengadilan dihina, inilah negara yang sudah bobrok dikuasai gembong-gembong PKI. Gaya baru, tunggu bubarnya NKRI kalau rakyat tidak segera mengamankan NKRI. Ingat rakyat yang cinta NKRI jangan bersandar pada pemerintah. TNI dan Polri tak ada gunanya, percuma. Ahmad Yani mengatakan mudah-mudahan benar palsu adili kasus lainnya. Kang Ebet mengatakan terima kasih Mas Roy Suryo DKK. Go on where, lanjutkan perjuangan kalian. Keren. Teman-teman, Wahidun Samsudin mengatakan kalau ijazahnya ditunjukkan maka ketahuan palsunya, maka diulur-ulur biar bosan. Teman-teman, development video mengatakan bisa-bisanya hukum dipermainkan. Teman-teman, disampaikan oleh Ramlingu yang mengatakan ini termul betul-betul parah. Nah, teman-teman, dilanjut lagi. Di sini ada komentar dari Hadimung yang mengatakan, betapa koplaknya pengacara Jokowi, kok jadi bodoh ya? Padahal ngakunya sarjana hukum. Ketut Dirta mengatakan, masyarakat sudah muak menonton perdebatan ijazah memalukan. Anak-anak juga menertawakan, kalau punya ijazah asli, kenapa sih tidak tunjukkan saja? Agar masyarakat percaya bahwa pemimpin jujur punya ijazah asli, tunjukkan, selesai. Disampaikan oleh Suyatno, kalau gini tinggal Polda yang jadi musuh ijazah Jokowi, TNI harus berani numpas Polda itu. Teman-teman, disampaikan oleh Superman Lufu yang mengatakan contoh jaksa yang waras. Indonesia ingin tenang dan berubah, bubarkan termul dan kroni Jokowi. Insya Allah Indonesia tenang dan maju. Teman-teman, disampaikan oleh Journey yang mengatakan terberat juga hukuman buat Andi Aswan jikalau keputusan akhir dinyatakan ijazah Jokowi palsu, penjarakan seberat-beratnya Andi Aswan, penjarakan dia di Nusa Kambangan, sebab Andi Azwan termul anteknya Jokowi. DNN mengatakan udah Jokowi diadili saja secara in abstain. Hakim langsung ketuk palu bahwa ijazah Jokowi palsu. Teman-teman, Dewi Prawitasari mengatakan palsu ya palsu, kalau asli pasti sudah ditunjukkan. Teman-teman, disampaikan oleh Ed Wahyudi yang mengatakan coba bersikaplah ksatria, orang Jawa harus netapi apa yang diucapkan dan bertanggung jawab atas yang dikerjakan atau dilakukan. Ksatria itu harus jujur, prasojo biar prahara itu cepat selesai. Teman-teman, Budiono mengatakan penjarakan mantan presiden ke-7 yang bertele-tele atau tak jujur. Mimin Saputra mengatakan, kapan sidangnya bos? Nah, teman-teman, dilanjut lagi oleh Oppo saya yang mengatakan video nggak fight gak jelas, tampilkan selengkapnya jalannya sidang. Nah, teman-teman, dari tanggapan teman-teman kita yang ini, nanti kita akan berikan videonya yang lebih lengkap di cuplikan video lainnya. Terus pantau channel ini. Kita lanjut lagi di komentar Rizjo Nuajat yang mengatakan Andi Aswan, kelak bila pengadilan sudah selesai dan ternyata terbukti yang mencurigai kebohongan Jokowi, ingat masih ada masalah berikutnya bagimu dengan rakyat karena kau sudah banyak dusta kepada publik. Maka pertanggungjawabkan kelakuanmu pada rakyat bangsa ini. Ketut Dirta mengatakan kembali, ambil paksa saja kalau emang Pak Jokowi tidak mau hadir. Katanya hukum di mata masyarakat sama. Apa ini hanya slogan saja? Teman-teman, disampaikan oleh Boy KL000
yang mengatakan Jokowi itu manusia yang rakus, tamak, tidak tahu bersyukur. Dia bangga boleh menipu orang, pandai. Di Indonesia bila dah terbiasa dia mau teruskan jadi tamak rakus, tapi orang ramai sudah tahu buruknya kelakuan dia, tapi negara ini sudah rusak karena kelakuan dia. Dede Herdiansyah mengatakan Rismon mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Suwardi mengatakan inilah karma buat orang yang suka tipu-tipu, disangkanya Tuhan tidak tahu, kali main tipuan. Hati-hati aparat jaksa, kepolisian dibayar sama Jokowi tidak seberapa azabnya abadi. Suwito mengatakan termul itu orang-orang yang korslet. Teman-teman Arnold mengatakan kalau itu palsu, hakim tidak boleh merobek ijazah itu. Ahli hukum tuh harus ditegur. Teman-teman Ahmad Jayadi mengatakan konten jangan main-main, pemerintah jangan main-main, rakyat butuh bukti ketegasan hasil penyelesaian suatu perkara. Pieter Batona mengatakan jaksa dan pengacara Jokowi dibayar berapa oleh Jokowi. Bapak Kusnadi Opo mengatakan kalau nggak bohong bukan termul namanya, bukan ceboker. Teman-teman disampaikan oleh Suherman, pertanyaan kami sebagai rakyat awam, kalau ternyata ijazah Pak Jokowi palsu, terus selanjutnya bagaimana? Nah teman-teman, ini baru beberapa dari ribuan komentar yang masuk dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.